warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati. Saya dari Pendidikan Matematika 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang komposisi kimia dalam organisme. Yang pertama yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat yang tidak dapat dipecahkan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia. Contohnya yaitu karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat yang terdiri atas dua unsur atau lebih yang dikombinasikan dengan rasio tetap. Contohnya yaitu natrium klorida. Seperti yang kita ketahui, ada dua komponen dalam organisme. Yang pertama yaitu komponen organik. Komponen organik adalah zat yang pada umumnya merupakan bagian dari binatang atau tumbuh-tumbuhan. Komponen utama zat organik adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Komponen organik adalah zat yang terbentuk dari proses anabolisme zat anorganik. Zat organik meliputi karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, dan zat organik lainnya. Pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah substansi yang terdiri atas atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Semua karbohidrat dapat dirumuskan sebagai CnH2ON. Ada beberapa klasifikasi karbohidrat. Yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat sederhana, dalam arti molekulnya hanya sendiri. Terdiri atas beberapa atom karbon saja dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat lain. Monosakarida umumnya memiliki rumus molekul yang merupakan beberapa kelipatan CH2O. Contoh terpenting dari monosakarida adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Yang kedua, disakarida. Disakarida terdiri atas dua monosakarida yang dihubungkan oleh suatu ikatan glikosidik, ikatan kovalen yang terbentuk antara dua monosakarida melalui reaksi dehidrasi. Misalnya, maltosa merupakan suatu disakarida yang dibentuk melalui penyatuan dua molekul glukosa. Laktosa terdiri atas sebuah molekul glukosa yang berikatan dengan sebuah molekul galaktosa. Disakarida yang paling banyak di alam adalah sukrosa, yaitu gula yang sehari-hari kita konsumsi. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida adalah makromolekul polimer dengan beberapa ratus sampai beberapa ribu monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Polisakarida lain berfungsi sebagai materi pembangun atau penyusun untuk struktur yang melindungi sel atau keseluruhan organisme. Yang kedua, lemak. Lemak disusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, gliserol dan asam lemak. Gliserol adalah sejenis alkohol yang memiliki 3 karbon, sedangkan asam lemak memiliki kerangka karbon panjang, umumnya 16-18 atom karbon. Berdasarkan tingkat kejenuhannya, lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Hal ini mengacu pada struktur rantai hidrokarbon asam lemak. Jika tidak ada ikatan rangkap di antara atom-atom karbon, maka disebut asam lemak jenuh. Sedangkan jika terdapat satu atau lebih ikatan rangkap, maka disebut asam lemak tak jenuh. Yang ketiga yaitu protein. Protein meliputi lebih dari 50% bobot garing sebagian besar sel, dan molekul ini sangat berguna sebagai alat bantu dalam hampir setiap hal yang dilakukan oleh organisme. Protein merupakan polimer yang dibangun dari kumpulan 20 asam amino yang saling berikatan.
Polimer asam amino disebut polipeptida. Suatu protein terdiri atas satu atau lebih polipeptida yang terlipat dan terbelit membentuk suatu kesesuaian yang spesifik. Ada 3 golongan protein, yaitu protein sederhana, protein gabungan, dan protein tambahan. Yang keempat yaitu asam nukleat. Ada beberapa jenis asam nukleat. Yang pertama asam deoksiribonukleat atau DNA, dan asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat merupakan polimer dari monomer yang disebut nukleotida. Terdapat 2 keluarga basa nitrogen. Yang kedua yaitu komponen anorganik. Komponen anorganik adalah zat yang sukar, bahkan tidak dapat diuraikan oleh bakteri pengurai atau dekomposer. Ada 2 zat anorganik, yang pertama yaitu air dan mineral. Air merupakan komponen terpenting dalam kehidupan. Air berperan dalam proses-proses fotosintesis dan respirasi. Selain itu, air berperan sebagai pelarut mineral dan karbohidrat yang diserap oleh tumbuhan. Air bertanggung jawab sebagai medium yang berperan dalam beberapa reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu mineral. Mineral merupakan komponen yang diperlukan dalam jumlah kecil, tetapi penting perannya dalam metabolisme tubuh. Mineral merupakan salah satu zat yang diekskresikan berupa keringat melalui pori-pori tubuh. Garam yang terlarut dalam air digunakan sebagai elektrolit dalam tubuh. Mineral penting untuk pembentukan hormon, tulang, gigi, dan darah. Perbedaan DNA dan RNA dapat kita lihat sendiri pada tabel. Itu letak DNA terletak pada inti sel atau mitokondria, sedangkan RNA terletak pada inti sel di bagian sitoplasma atau ribosom. Gula DNA itu termasuk deoksiribosa, RNA ribosa. Jenis basa nitrogennya DNA, purin, adenin, dan guanin, gugus fosfat, pirimidin, sitosin, dan timin. RNA, purin, bagiannya adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya sitosin dan urasi. Bentuk DNA panjang, sedangkan bentuk RNA pendek. Kemudian fungsi dari DNA itu mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA mengendalikan sintesis protein. Kadar DNA tidak berubah, sedangkan kadar RNA berubah. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.